Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Long Time Entertainment. Ini sedikit cerita nih ya kawan. Sedikit cerita mengenai setrum ikan. Ini saya ada 3 macam setrum ikan ya. Yang pertama ini PDC. Saya punya PDC 1000 watt. Ada juga yang cuma 200 watt, ada yang kecil 2 watt tuh ada. Tapi yang 2 watt belum saya bikinkan rumah, ini saja yang saya review. 1000 watt PDC. Lalu yang platina ini. Ini platina. Terus yang ini yang baru saya kembangkan, yang sistem induksi itu ya, yang pakai driver ini ya, driver MCE 13001 itu. Ini drivernya udah saya kemas modelnya seperti ini. Ini sedikit cerita mengenai setrum 3 macam ini ya. Kalau yang macam PAC saya kurang itu ya, kurang puas ya kalau PAC ya. Nggak tahu saya nggak bisa bikin atau gimana. Kalau PAC di tempat saya bener-bener nggak mempan sama sekali ikan ya. Kalau di tempat lain mungkin mempan ya, kalau di tempat saya itu PAC nggak mempan sama sekali. Saya sudah sampai berkali-kali gulung PAC itu nggak pernah berhasil bikin ya. Bisa mempan tapi setiknya dekat sekali ya, nggak bisa setiknya jauh gitu. Antara setik dan jaring itu nggak bisa jauh sekali, cuma sekitar 50 cm gitu. Bisa tapi nggak sedahsyat yang setrum-setrum ini nih ya. Nah ini yang induksi yang saya lagi kembangkan ini. Kalau PAC nggak tahu, apa memang saya nggak bisa bikin, nggak tahu ya. Setiap bikin itu kurang memuaskan gitu, hasilnya itu nggak memuaskan, malah capek 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 waktu tapi hasilnya nggak ada, kurang memuaskan. Nah kalau yang model ini yang terbaru ini ya, yang sistem induksi yang model kayak gini nih drivernya, ini saya kan baru pengembangan nih istilahnya. Ini hasilnya lumayan ya, hasilnya itu lumayan sekali. Ini baru pengembangan padahal ya, tapi hasilnya lumayan ketimbang yang PAC itu. Kalau PAC itu udah lama sekali saya mengembangkan, tapi saya nggak berani review ya, karena hasilnya itu benar-benar kalau di tempat saya kurang, pokoknya kurang memuaskan lah, malah kalah sama ini ya. Walaupun pakai 2 watt gitu, tapi hasilnya ada gitu, hasilnya nggak memalukan ya kalau di tempat saya. Kalau apalagi ini yang platina ini hasilnya benar-benar memuaskan sekali. Ini saya sangat bangga kalau pakai platina ini. Dan PDC apalagi malah lebih jos. Kalau PDC itu sayangnya itu boros di aki ya, 10 ampere paling tahan 2,5 jam apa 3 jam lah, paling banter 3 jam itu juga makainya nggak ngebut-ngebut sekali ya, nggak terlalu pantang gitu. Ini kalau 10 ampere kuat 3 jam. 2 jam pertama itu masih kenceng lah, kalau 2 jam berikutnya itu udah mulai lemot ya 10 ampere itu. Kalau yang platina ini 10 ampere 6 jam ya. 6 jam itu masih ngebut ya. Tenaganya masih nggak bisa diragukan kalau platina itu. Iritnya itu super irit. Kalau yang model seperti ini kan baru pengembangan nih,
ini masih penelitian, irit-iritnya itu masih belum, sepertinya sih masih iritnya imbang sama platina ini, irit. Nah, dari sekian setruman model ini 3 macam ini ya, kalau PAC saya kurang ya, jadi saya nggak review. Nah, platina, terus apa ini, PDC, platina, terus ini induksi ini, saya lebih suka pakai platina ya. Nah, kenapa bisa gitu, padahal tenaganya itu masalah stabil tuh mendingan PDC ya. Kalau untuk stabil itu PDC sangat stabil, tapi kalau untuk tenaga saya pilih ini, tenaga milih platina ini. Kalau mas yang ini belum ya, kan ini lagi pengembangan, saya mau nyari kekuatannya sampai mana itu masih belum ketemu ya, tapi ini pengembangan, insya Allah ini bagus juga ini. Nah, ini saya lebih pilih platina. Kenapa? Saya kan sering terjun di lapangan ya, dan nggak saya rekam sih ya, sering nyari ikan di pinggir kali, dan kalinya kali yang besar itu pernah saya review. Sungainya itu kan besar. Ketika pakai PDC itu kan saya sering ketemu sama biawak ya, biawak yang gedenya sepaha gitu. Nah, sering nemu biawak nyelam, lalu saya kejar, saya setrum pakai PDC, biawak itu masih bisa lari ya, masih bisa lari. Nah, dan suatu hari saya nyetrum lagi, dan pas kebetulan saya bawa platina, lalu ketemu lagi biawak segede paha juga ya, segede paha juga, dan saya setrum pakai ini, langsung diem dia biawaknya, langsung pingsan seketika, nggak pakai lari ya, nggak tahu kenapa. Padahal setruman platina itu kalau untuk kestabilan masih kalah sama PDC ini ya, tapi kalau untuk tenaga itu benar-benar ya, platina nggak diragukan. Walaupun nggak stabil itu, tenaganya benar-benar itu bisa dibuktikan waktu saya dapat biawak ya. Ini setruman ini dapat biawak udah dapat 3 ya, segede paha semua itu, pakai platina ini. Kalau saya nyetrum pakai PDC, kalau ketemu biawak nggak pernah berhasil ya, nggak pernah kena gitu, padahal tenaganya itu stabil, tapi masih kalah sama yang platina ini. Tenaganya masih kalah sama platina walaupun nggak stabil ya. Platina kan suka mental-mental gitu, nggak stabil seperti itu. Tapi biawak segede paha takluk ya pakai platina model seperti ini. Ya dari menurut penilaian saya, kalau ini PDC itu menang di voltase ya, voltasenya tinggi dan stabil, dan ampernya itu juga mengimbangi. Tapi kalau untuk mendapatkan biawak yang saya bilang tadi itu kurang ya, nggak pernah berhasil saya pakai PDC ini, padahal ini 1000 watt ini. Apa karena memang ampernya itu, kalau PDC ampernya nggak besar ya, kalau platina ampernya kan besar, setrumannya nggak stabil tapi ampernya besar, dan voltasenya nggak terlalu tinggi sekali ya, jadi voltase nggak terlalu ada, tapi ampernya yang meningkat gitu. Ini bisa saya nilai dari waktu dapat biawak itu, tiga-tiganya itu besar-besar ya, sepaha-paha. Itu setiap ketemu biawak pakai platina kebanyakannya kena ya, kena langsung, nggak pakai lari. Kalau ini nggak tahu kenapa masih bisa lari biawak gitu. Itu
aneh sekali, padahal kalau untuk stabil dan kekuatan itu gedean ini loh voltasenya gitu. Voltasenya stabil sekali ini setruman PDC ini. Entah kenapa, tapi kalau untuk masalah tenaga mendingan ini ya, tenaga untuk menaklukkan biawak. Nggak tahu masalahnya. Kalau menurut penilaian saya itu ampernya ini bener-bener jos ini platina ya, ampernya. Dengan catatan kawatnya harus yang gede-gede seperti ini nih ya. Ini kan yang 2,2 mili ini kawatnya. Kalau kawatnya masih di bawah 1,5 mili, saya nggak menjamin kekuatannya karena saya sudah meneliti itu bertahun-tahun ya. Meneliti setruman model platina ini udah bertahun-tahun, dan saya lebih suka yang ukuran kawat 2,2 mili ya. 2,2 mili. Kalau yang setrum platina yang pakai 1,5 mili itu yang setrum standar, nggak terlalu ganas tapi memang lumayan ya kalau 1,5 mili. Tapi saya menemukan yang paling bagus yang selama saya bikin itu 2,2 mili untuk primernya, dan untuk kondensornya ini yang 14 piece ini ya. Ini setruman platina ini sudah dapat biawak berkali-kali dan ukurannya jumbo-jumbo ya, ukurannya besar-besar sekali biawaknya. Alhamdulillah biawaknya laku di tukang pengepul biawak ya. Kalau si ini biawak nggak mempan ini ya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau untuk ikan mujarab ini, mujair kena, gelempang ini mujair. Tapi kalau untuk biawak kurang ya, karena memang ampernya itu masih kalah sama yang platina ini. Ampere berarti kalau untuk menaklukkan biawak pakai kawat 2,2 mili. Ini ampernya bener-bener ganas ini bro. Nah, kalau untuk ini kan masih pengembangan. Saya masih mencari-cari yang paling bagus itu segimana kawatnya gitu. Bagaimana kawatnya. Nah, kalau untuk masalah kekuatan platina ini nggak bisa diragukan ya bro, nggak bisa diragukan, ini sangat berbahaya. Biawak sepaha langsung tepar di tempat ya, nggak pakai giol-giol, langsung diem. Kalau ini biawak masih bisa kabur, saya sudah membuktikan sendiri. Walaupun PDC 1000 watt nih ya, biawak masih bisa kabur. Kalau ini ini padahal setrum jadul ya, hitungannya setrum legendaris, tapi biawak ini mampu terkapar langsung ini. Ini sedikit cerita. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ini eksperimen ini ya. Eksperimen. Nah, yang ini buat cerita saja ya, yang PDC sama platina ini. Ini buat cerita saja. Sekarang kita lanjut ke yang ini. Eksperimen yang sistem induksi ini ya. Nah, ini kan saya ada IRF nih ya. Nah, ini MOSFET-nya. Kelihatan apa enggak? IRF Z44 IRL ya. IRL sama IRF hampir sama. Nah, IRL Z44 satu piece ya. Satu piece. Dan terus yang ini D. Ntar dulu nggak kelihatan. Nah, D718 nih ya. Nah itu D718 ada 6 piece ya. Sekarang kita bandingkan ya. Lalu ada lagi ini K berapa ini? Nah, K1342. Nah, ini yang kode ini itu sama ya, sama yang ini. K2611 ini
sejenis, ukurannya sama, itu speknya sama. Dan ini K1692 ini juga speknya sama K1 ya ini K2611 yang ini speknya. Ini pakai 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, ini FET, kalau ini transistor ya, dan ini FET lagi ya. Ini ada 3 macam atau pengganti platina. Yang ini FET, yang ini FET RFZ44 ya. Terus yang ini transistor D718. Kita coba tes ya kekuatannya masing-masing komponen ini ya. Bisa kita lihat kekuatannya lebih bagusan mana di antara tiga ini ya. 1 2 3 ini kekuatannya bagusan mana. Coba kita rakit ya. Ini itunya, modulnya kita rakit bareng-bareng ya. Kita rakit kekuatannya. Sekarang saya pakai ini D718 dulu ya buat tesnya. D718 buat tes pertamanya pakai D718. Nah, ini begini. Kita coba kekuatannya lebih bagusan mana. Biar kita bisa menilai bagusan mana. Nah, ini spoolnya ini saja yang nggak gonta-ganti biar bisa menilai kekuatannya. Lalu saya instalasi dulu. Jadinya kalau satu spool biar bisa menilai kekuatannya dari masing-masing komponen ini, biar enggak penasaran gitu. Kalau spoolnya digonta-ganti kan enggak ketahuan kekuatannya. Kalau satu spool kan enggak berubah kan, otomatis gulungannya berapa-berapanya sama gitu, lebih ampuhan mana gitu. Nah, kita setting dulu. Kita setting dulu. Kita setting lebih bagusan mana gitu. Kita lihat saja videonya sampai kelar ya. Biar Anda bisa menilai bagusan mana gitu. Ini nggak mau lengket mas bro. Saya tahan dulu ya. Kita install dulu. Nah, ini kan udah diinstal nih ya. Lalu saya pasang lampunya dulu. Saya pasang lampunya dulu agar bisa melihat hasil kekuatannya ini ya. Lampu sudah saya install. Nah, sekarang kita tes ya. Kita tes sekarang langsung.
Nah ini, nah kita tes kayak 1 2 3. Belum pas ini kayaknya masangnya, Bray. Mana ada yang salah apa enggak ini? Oh, ada yang salah sepertinya. Ada yang salah, Bray. Masangnya kebalik. Nah, begini ternyata harusnya. Nah, ini seperti ini. Kebalik ini kayaknya tadi. Kita coba. Kayak nggak ada tenaganya ya, K211 itu. Nggak ada tenaganya memang K211 ini. K718. Nggak ada tenaganya sama sekali. Tenaganya nggak ada ya. Nggak ada sama sekali tenaganya kalau pakai K718 nih. Padahal pakai 6 piece ya, tenaganya itu nggak ada ya, tenaganya nggak ada nih. Ini saya adu lihat nih. Nah, hanya seperti itu, kecil. Nah, tenaganya kecil sekali, padahal pakai pakai 6 piece ya, K718 nih pakai 6 piece, tapi tenaganya nggak ada ya. Sekarang kita coba ganti pakai yang MOSFET satunya ya, MOSFET yang satunya kita copot dulu. Tenaganya nggak ada ya pakai K7 D718, tenaganya kurang. Ternyata kalau memang MOSFET itu unggul ya tenaga kalau pakai MOSFET. Ini kurang ya, D718 nih tenaganya kurang. Memang sih masih mendingan model seperti ini ya daripada PAC. D718 kalau dipakai seperti ini masih bisa menghasilkan ikan ya. Kalau PAC saya
nggak tahu kenapa kayaknya kurang maksimal gitu rasanya. Tapi walaupun ini lampu nggak nyala ya, nyalanya kecil sekali, tipis sekali, tapi masih bisa diharapkan ya. Untuk nyari ikan itu bisa diharapkan di 718 gitu. Nah sekarang pindah yang ini, yang FET K2611 ini ya, ada 6 piece. Nah, sekarang pindah pakai yang ini, 6 piece. Kita lihat perbandingannya ya, hasil outputnya, biar Anda bisa menilai bagusan yang mana gitu, bisa menilai. Kalau Anda mau eksperimen beli FET satu-satu dicobain semua ya kasihan, mendingan lihat channel saya ini. Lihat channel saya, jadi biar Anda nggak penasaran FET yang bagus yang mana. Nah ini FET-nya K2611 ini sudah saya pasang ya. Sekarang kita tes apakah lampu ini akan menyala. Nah, kita tes. Ininya nggak mau kerja sama nih ya bro. Rewel pol ini, nggak mau diajak kerja sama ini. Ya, oh lupa, nggak saya tempel ini ternyata lampunya. Ada yang belum dipasang ini. Oh astagfirullah, ini belum saya pasang ini lampunya yang satu, bray. Nah ini saya pasang udah. Nih tuh, langsung nyala ya, terang ya, pakai 6 piece K2611, lumayan terang ya. Ini saya gelapin dulu kamera saya dulu. Nah, saya gelapin biar kelihatan. Tuh, lumayan terang ya. K2611 pakai FET K2611, pakai 6 piece, terang sekali, lumayan lah. Masih lumayan lah, masih nyari ikan masih bisa ini. Bisa sekali. Nah, ini sudah saya tes ya, dan nggak ada panas sama sekali ya. Kalau K2611 itu memang cocoknya di low frekuensi ya, low frekuensi. K2611 itu low frekuensi, dia cocok dia untuk low frekuensi. Kalau untuk high frekuensi kurang cocok, jadi kalau ketinggian frekuensi dia akan cepat panas ya. Ini saya copot, sekarang ganti. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini kan, ini tadi nggak nyala ya, di 718 nggak nyala sekali. Kalau ini langsung menyala pakai FET. Memang FET itu sangat jos ya, sangat jos. Nah, sekarang ganti FET ini, IRF Z44 ya, IRF Z44. Nggak kelihatan ini bre. Nah ini IRF Z44 ya, kelihatan ya.
Ini sekarang pakai IRF Z44 satu piece. Ini satu piece ya, nggak aneh-aneh, cuma satu ya. Ini saya install dulu. Kalau ERF Z44 itu kan untuk cocoknya untuk high frekuensinya tinggi, bisa ini frekuensi tinggi cocoknya dia. Kalau diberi low frekuensi ini langsung jeblos ya, ERF Z44 ini. Nah, ini udah saya install. Mari kita bandingkan nyalanya lampu seperti apa kalau pakai IRF Z44 ini. Sampai belepotan saya ngomong, bray. Nah, cuma satu piece ya, nggak aneh-aneh. Ini sekarang saya coba. IRFZ, oh belum saya tancap, bray. Untung nggak meleduk, bray. Belum saya tempel, bray. Untuk nggak meleduk. Nah, ini. Widih, memang mantap ya IRF Z44 ya. Nih, IRF Z44 itu tangguh bener ya. Nih, mengalahkan 6 FET yang ini ya tuh, 6 FET yang K2611 ini, karena ini memang low frekuensi ya. Low frekuensi dikasih high frekuensi kurang cocok ya. Ini kalau low frekuensinya settingan di drivernya low frekuensi, menangan yang K2611 ini. Tapi kan saya kalau low frekuensi, kalau dibuat tutorial kasihan yang belajar. Kalau low frekuensi, kalau salah dikit langsung meledos ya, karena low frekuensi itu menang di ampere ya. Kalau ini kan high frekuensi, jadi voltasenya tinggi nih. Kalau ampernya imbang lah, pokoknya ampere dan voltase itu imbang, tapi masih tinggian voltasenya ini. Nah, 500 watt nyala terang sekali ya, cuma pakai satu FET ini ya, cuma pakai satu FET nih. Saya gelapin dulu lampu flash saya, bedain sama tadi. Oh, ya jauh ya. Lebih terangan yang pakai ini ya, IRF Z44 satu piece ya. Seandainya ini pakai 10 piece, apa jadinya ya? Cuma satu piece ini ya. Ini gate-nya saya kasih drivernya di sini ya, gate ini. Yang ini minusnya, kutub minusnya di kaki yang sebelah sini. Kalau kaki tengah kan masuk ke drain, itu kan masuk ke spool ini ya, langsung ya ke platina ini. Ibaratnya masuk ke P1 apa P2 gitu, dibolak-balik kaki tengahnya. Kalau yang kaki yang sebelah kanan ini untuk minusnya, kan intinya digabung semua itu. Jadi kekuatannya itu ya, ini D718 ini nggak ada apa-apanya ya, ditimbang MOSFET satu biji kecil lagi ya. Satu biji D718 ini 6 piece, nggak ada apa-apanya dibandingkan ini, dibandingkan satu piece MOSFET kecil ini ya. Dan ini pun masih kalah ya, K2611 ini. Tetapi kalau memang driver ininya dibuat low frekuensi, ini unggul di ampere nantinya kalau pakai FET yang ini. Tapi kalau low frekuensi lalu pakai FET yang satu ini langsung bledos gitu. Kelemahannya itu. Ini kalau diberi driver low frekuensi, FET IRF Z44 ini langsung meledos ya, nggak kuat ya.
Tapi kalau yang ini diberi yang ini nih ya, diberi high frekuensi, lemot ya, tenaganya kayak nggak ada, masih kalahan yang ini ya. Bisa dilihat tadi videonya atau pengetesannya barusan tadi. Jadi ini kalau diberi high frekuensi ini lemot, masih kalah yang ini. Tapi kalau ini diberi low frekuensi ini unggul, dan ini bledos gitu. Kebalik, malahan ini yang bledos, yang ini IRF Z44 ini yang bledos. Saya break dulu ya karena azan. Kita lanjut nanti ya. Akhirnya kita lanjut lagi penjelasan tadi ya. Ya, ini diantara tiga ini ya, tiga FET ini ya, nah, lebih unggulan IRF Z44 ini ya, IRF Z44. Dan untuk kesetaraan IRF Z44 ini yaitu IRF 3205 ya. Terus 054 N10, lalu IRF 4568 ya, itu ini imbang sama ini. Nah, jadinya dari apa ini ya, dari tiga macam transistor ini. Nah, ini kan transistor D718 dan ini K2611 yang FET. Kalau ini FET IRF Z44, nah, lebih unggulan IRF Z44 ya, lebih unggulan, walaupun satu piece masih mengalahkan ini ya, dua ini ya, masih kalah ini, dua macam komponen ini kalah sama IRF Z44 cuma satu ini. Ini seandainya kalau 10 piece, otomatis kekuatannya 10 kali lipat dari ini ya. Ini sudah saya cobain ya. Saya tesin ya. Jadi cuma satu piece saja mampu menyalakan 500 watt ya. Nah, menyalakan 500 watt, nggak tanggung-tanggung ya, cuma satu piece. Jadi tenaganya super ini ternyata IRF Z44 ini. Tenaganya nggak main-main. Dan nggak drop ya. Ini lampu kan saya copot nih ya. Nih, saya copot. Bisa dibedakan suaranya. Ini kan lampu saya copot ya, nggak dipasang, suaranya seperti ini. Nah, sekarang lampunya saya pasang lagi. Nah, apakah suaranya akan berubah? Nah, suaranya nggak berubah ya. Mengangkat lampu 500 watt itu suaranya nggak berubah. Suaranya nggak berubah itu artinya apa? Anda pengen tahu kan? Nah, ini saya copot lagi. Nah, suaranya sama. Jadi artinya apa suaranya nggak berubah? Artinya itu tidak ngedrop ya. Ini saat di lapangan nggak bakalan ngedrop ya. Mau sedalam kayak apapun nggak bakalan ngedrop karena suaranya nggak berubah ini. Nah, ini saya pasang lampu lagi. Bedain sama yang nggak dipasang lampu. Suaranya nggak berubah. Nah, ini saya copot lagi. Suaranya sama apa enggak? Suaranya nggak ada bedanya ya. Nah, sekarang saya pasang lagi. Nah, dulu ada yang salah apa? Ada, dulu. Nah, suaranya kayak seperti itu. Nah, ini menandakan nggak bakalan ngedrop ya di lapangan ya, seperti itu. Jadi Anda kalau punya setrum
ketika belum terjun lapangan suaranya kenceng, ketika masuk air suaranya jadi pelan, itu tandanya setruman Anda itu ngedrop ya. Jadi penurunannya itu drastis ya, kekuatannya itu penurunannya itu drastis. Untuk mengetahui setruman bagus apa enggak itu tes lampu sama tes nggak pakai lampu. Jadi kalau suaranya nggak berubah, berarti setrumannya itu nggak ngedrop ya, alias jos. Itu saat di lapangan jos dia, nggak ngedrop gitu ya. Itu untuk cara mengetahui setrumannya ngedrop apa enggak ya, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini ya, nggak usah lama-lama. Nanti kelamaan Anda malah bosen ya. Itu salah satu untuk mengetahui setruman drop apa enggak itu dari suaranya. Dari suara saat tes lampu sama enggak tes lampu itu, kalau enggak berubah suaranya berarti dipastikan enggak drop di lapangan ya, seperti itu. Kalau suaranya berubah sebelum dibebani lampu sama sesudah dibebani lampu itu ternyata berubah suaranya, berarti setruman itu drop ya. Bakalan melempem nanti di lapangan gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.